Di contoh yang saya ini ya, yang saya kasihkan itu di apa namanya? Bentar saya buka dulu. Em, Iya tadi ya, jadi misalkan saya coba share lagi ini. Ini tadi adalah contoh yang saya berikan ya, pertama kali saat saya menemukan paper ini. Ya, jadi awalnya itu papernya adalah tentang ini ya, mobile based assessment, integrating acceptance and motivational factor into combined model of SDT dan kemudian TAM. Ya, yang kemudian ini adalah model yang kemudian dibuat oleh si penelitinya. Ya, jadi yang kalau di dalam model ini yang tengah adalah bagian dari SDT, self determinant theory, ya. Terus yang kanan adalah TAM, technical assessment model. Ya. Nah, misalkan ini awalnya adalah untuk mobile based assessment. Tadi ya, kuncinya ngapain? Saya akan mencoba membuat replikasi dan modifikasinya di konteks domain yang berbeda-beda. Ya. Nah, sekarang kalau yang seperti ini akhirnya ngapain? Gimana kalau ini saya pakai buat apa? Yang kalau saya misalkan akhirnya saya pas membangunnya untuk anak-anak statistik, saya bikin beragam tuh. Ini yang saya kemudian buatkan di contoh yang saya kasih di ini. Sebentar. Mana ya? Itu sebentar. Nih, ya. Jadi yang kemarin saya berikan contoh itu di dalam Google Classroom kan ada ini ya. Ya. Nah, ini adalah apa? Basisnya adalah tadi paper yang tadi di awal itu seperti ini. Jadi ada SDT dan kemudian ada TAM-nya ini. Terus saya pakai buat nanti apa? Memodelkan untuk apa? Misalnya untuk adopsi, misalnya apa? Di sini adalah untuk e-government. Ya. Jadi ada SDT tengah, ada kemudian TAM di ujung kanan. Nah, yang beda apa? Yang bedanya adalah yang di bagian sebelah kirinya. Gimana apa? Kalau saya kemudian apa? Misalkan gimana kalau kemudian ini ada mobile verifikasi, ada inovasi dari si usernya, yang bicara user profile-nya. Nah, nanti ini yang Bapak Ibu kerjakan seperti ini ya. Jadi baca sebuah paper di domain apa, terus coba bikin modifikasi di domain yang lain. Yang kebetulan apa? Dari paper tadi itu apa? Saya buat apa? Untuk e-government. Terus untuk mobile wallet. Terus untuk apa lagi nih? Mobile banking. Untuk kemudian e-government juga. Ya. Terus untuk apa lagi nih? Oh, udah 4. Nah, cuman beda-beda kan? Satu apa? Untuk konteksnya di sini ketika bicara mengenai misalkan apa? Kita bicara mengenai untuk pajak, tadi ya e-government, saya rubah apa lagi? Saya rubah untuk pakai ini, mobile verifikasi, jadi apa? Faktor user profile-nya. Apalagi kalau di pas mobile wallet, saya lihat apa? Karakteristik dari mobile wallet-nya, dari apa? Ubiquity dan kemudian security-nya. Saat bicara mengenai M-Bank quality apa? Saya bicara service quality-nya misalkan. Saat bicara e-government quality misalkan. Ya. Nah, nanti ini adalah contoh ya, modifikasi yang saya kerjakan untuk berbagai macam domain yang berbeda. Yang ini kalau Bapak Ibu berhasil lakukan, gini aja, kalau mau buat jurnal sekedar G3, G2 bisa keterima. Gampang kan? Kalau yang Q2, Q3 itu ada batasan variabelnya nggak, Prof? Nggak ada. Yang penting gap-nya tadi. Bapak, Ibu, apa? Saya meninjau sebuah fenomena dari perspektif yang belum pernah orang teliti. Gitu. Gitu. Saya dapat jurnal-jurnal Q2 itu dari gini doang.
Iya. Nggak aneh-aneh kok. Sebuah paper saya pakai, kemudian apa? Saya pakai buat ini domain yang berbeda. Kayak dulu apa? Misalnya apa sih Karina ya? Ya, Masuk Pak. ke apa? Q2 itu PGPPP Q2. Itu kan apa? Cuman dipakai apa? Untuk e-sign, e-petition. E-participation, Pak, E-participation. buat apa? Petition, e-petition. E-petition. Pakai LM. ELM doang, simpel aja. Cuman berapa variabel? Ada 5 ya? Atau 6 ya? Lupa, Pak. Nggak banyak variabel. Cuman Nggak banyak. sedikit. Itu Q2. Ya, jadi yang penting apa? Yang penting Bapak Ibu nanti apa? Menconteknya dari paper yang bagus dulu. Pastikan dulu apa? Yang saya acu untuk saya modifikasi ada apa? Jurnal-jurnal top. Yang Q1 misalkan. Jangan sampai mencontek atau mereplikasi dari jurnal jelek. Udah jelek, dicontek, tambah jelek lagi nanti. Ya. Nah, ini nanti adalah contoh ya. Jadi dari satu paper yang tadi aja, saya kalau mau serius, ini bisa buat 10 paper sebenarnya. Dengan domain beda-beda. E-commerce, e-government, mungkin mungkin e-payment, e-wallet, nanti crowdsourcing, crowdfunding, bisa semua tuh. Dari apa? Dari cuma sekedar baca 1-2 paper. Gampang nggak? Gampang. Ya. Nah, makanya nanti siang habis ini tugas pertamanya ngapain Bapak Ibu cari sebuah paper apa aja. Ya, yang kemudian kalau ketemu yang menarik langsung diambil terus mulai mikirin apa kemudian modifikasi yang akan nanti dilakukan. Ya. Nah, upayakan begini. Kalau targetnya adalah paper mengenai e-government, jangan nyari e-government. Cari apa? Cari paper di e-commerce yang nanti apa? Yang nanti akan saya pakai konsepnya buat di e-government. Gitu ya? Caranya ya? Biar beda ya, Prof. Biar beda. Iya, begitu. Karena kalau nanti apa? Pak, saya maunya apa? Nulis buat e-government. Nyarian e-government. Ya sama juga nanti toh, nggak bisa dimodifikasi ke e-government lagi kan? Ya, jadi kalau pas mau mencari modifikasi, kita apa? Kita bicara mengenai apa? Saya mau targetnya mau bikin e-government. Nanti nyarinya apa? Papernya itu yang agak mirip domain tapi yang beda. Di e-commerce, di e-auction, di apa lagi tuh? Misalkan mungkin di knowledge management atau apa gitu. Supaya apa? Supaya nanti apa? Konsepnya itu bisa Bapak Ibu pakai buat konteksnya e-government. Ya, oke. Ini nanti presentasinya berbentuk gambar gitu atau bagaimana, Prof? Gambar. Gambar ya, gitu jadi, di-share. Nanti di-share di sini. Iya. Di-share di sini ya. Memodifikasi model ya, Prof ya. Jadi Ya. ya tugas pertamanya ya. Ya, jadi, model awal terus kemudian model kita gitu. Ya, betul. Jadi pertama model awal disebut digambar dulu, ditulis dulu. Terus itu adalah konteksnya apa? Ya. Misalnya apa? Konteksnya untuk apa? Ini model acuan saya adalah di bidang e-government. Ngapain? Terus setelah itu akan saya modifikasi buat konteksnya saya buat apa? Misalkan e-advertising, misalkan ya apalah ya. Misalkan e-commerce. Boleh nggak? Boleh. Ya, termasuk nanti apa hasil modifikasinya. Gitu. Prof, kalau contoh sosial, Prof, misal kan Prof Nizar kan biasanya kan saya setahunya Prof Nizar kan minta tentang sosial juga banyak, Prof. Ya ini kalau, kan ini sosial nih semua nih. Oh iya ding. Iya. Sosial semua. Sosial semua ini. Ini kan ilmu kamu ini SDT ini kan. Izin bertanya, Prof. Iya. Banyak kalau kita sudah memodifikasi seperti ini ya, jadi kita dapat beberapa variabel. Apakah itu nanti termasuk dalam design science research itu ya, Prof? Bukan. Ini masih namanya behavioral science masih. Kalau di SR kita akan meng-create sebuah artefak dulu, Pak, kuncinya.
Jadi kalau kita di SL ngapain? Saya akan meng-create dulu, create software dulu. Nah, setelah ada software-nya, baru kita nanti Kita buktikan. Nah, untuk mengevaluasinya nanti menggunakan ini nanti. Gitu. Oh, jadi kalau yang kebetulan yang riset saya kemarin itu adalah adopsi teknologi blockchain untuk smart contract itu berarti masuk ke DSR berarti? Bisa DSR. Jadi awalnya ngapain? Saya akan bikin dulu modelnya, diimplementasikan, baru dievaluasi. Nah, sekarang evaluasi ngapain? Pak, saya mau bicara evaluasi seberapa acceptance dari orangnya. Nah, baru pakai seperti ini di belakangnya. Gitu. Nah, untuk membangun model dasarnya itu berarti hanya menggunakan nalar kita ya, Prof? Ya, nalar kita aja. Oke. Pak, saya bicara mengenai adopsi dari blockchain. Kenapa orang mau mengadopsi blockchain-nya? Ya kita bisa model teori teori security misalkan. Mungkin nggak, mungkin bisa juga. Teori TAM boleh nggak boleh juga. Atau mana lain. Gitu. Baik. Terima kasih, Prof. Ya, jadi sosial Ini sosial nih. Nah, cuman kamu nanti Pak, kamu kan tinggal cari domain yang masalahnya orang sosial. Katakanlah bicara mengenai kenapa orang mau bisa begini. Kenapa orang mau let's say YouTube? Ya. Kenapa orang mau menerima review dari YouTuber? Pakai Pakai teorinya komunikasi style misalkan. Gimana style komunikasinya para YouTuber itu yang membuat orang jadi Jadi loyal ke channel mereka. Itu sebuah sosial nggak? Sosial banget itu. Yes, Prof. Ya, Prof. Betul. Ya. Oke, Prof. Oke. Jadi kita ya. Prof, mau izin tanya, kalau SI itu apa harus ada softwarenya juga, Pak? Prof? Sistem informasi nanti kalau untuk sekedar riset doang nggak harus. Katakanlah berupa behavioral pun juga kayak gini juga nggak apa-apa. Ini bagian dari SI, ilmunya SI. Nah, cuman sekarang masalahnya adalah Masalahnya preferensi dari editor saat ini itu Mereka lebih prefer kalau menggunakan DSR salah satunya. Oh, gitu. Termasuk buat untuk S3 nanti, kalau Bapak Ibu yang pengen S3 di SI, yang kalau di Indonesia itu kan sebenarnya SI-nya under computer science school kan ya? Ilmu komputer kan? Nanti pasti ada ekspektasi dari para dosennya itu untuk terus mana software-nya? Kalau di luar negeri, SI itu di bawahnya sekolah bisnis. Jadi nggak masalah seperti ini. Tapi kalau untuk yang di Indonesia nggak cocok. Kenapa? Karena biasanya SI-nya itu masih banci. SI-nya di bawahnya ilmu komputer, bukan di bisnis. Kan di ilmu komputer ditanya, terus mana software yang dibuat? Nah, makanya buat saya yang paling gampang adalah ngapain? Kita menggunakan DSR. Buat S3 di SI. Supaya Supaya nanti bisa match dengan ekspektasi dari dosen-dosen di sana. Kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri nggak harus. Oke. Ya, baik. Tanya, Prof. Ya, boleh, silakan. Iya, Prof. Ya, menarik DSR-nya, Prof. Kapan-kapan aja ya. Kalau level S1 gimana tuh, Prof? Karena ya itu tadi, kami ini teknologi informasi yang ngajar orang-orang ilmu komputer. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau di kami dulu, sebenarnya juga sebuah proses yang panjang. Awalnya dulu juga sama. Jadi waktu yang ngajar dulu, kayak saya juga sama lah. Dulu juga orang-orang ilmu komputer kan. Jadi kalau nggak bikin program, cemen amat sih kamu begitu doang ya kerjaannya ya. Apaan tuh? Nah, cuma pelan-pelan kan mesti semua diberikan awareness dulu. Jadi semua dosen dikumpulkan dulu, diedukasi bahwa inilah SI sebenarnya. Akhirnya bisa sekarang. Nggak tahu tuh kalau yang diuji orang ilmu komputer seperti ini ujinya, kalau yang diuji anak SI seperti ini cara ngujinya. Sekarang udah bisa semua tuh. Pada ngerti sekarang. Cuman yang jadi problem adalah problem di S3. Kenapa? Karena S3 kita masih ilmu komputer. Nah, banyak ambil topik SI yang seperti ini, dimarah-marahin. Kamu ini kan S3 ilmu komputer. Kok gini doang kerjaannya?
Makanya kalau buat saya, buat S3 yang klaimnya masih di bawah ilmu komputer, sebaiknya approach-nya pakai DSR salah satunya. Gitu. Ya. Jadi, kalau buat anak S1 nggak apa-apa sebenarnya harus seperti ini. Jadi S1 itu boleh seperti ini, atau boleh pas sekedar melakukan audit, melakukan assessment, nggak apa-apa seperti itu. Nah, cuman nanti apa? Cuman nanti tolong Bapak Ibu juga mulai memperhatikan masalah kontribusi ya. Kalau cuman sekedar begini kata, Pak, saya mengaudit PT ABC dengan ISO misalkan. Nanti yang seperti itu secara kontribusi ke teori nggak ada sama sekali. Secara praktikal itu ada kontribusinya apa? Kita mengevaluasi apa? Melakukan assessment audit PT ABC pakai ISO. Nah, itu boleh. Tapi apa? Tapi kalau dibuat jadi paper nggak ada value-nya. Kenapa? Karena yang dapat benefit apa? Cuman PT ABC saja, tanpa ada kontribusi ke teori sama sekali. Oke? Tapi buat anak S1 cukup, nggak apa-apa itu. Nah, biasanya kalau saya nanti ngapain? Saya akan pecah dua tuh. Saya kalau pengen lagi belajar, kata apa? Saya pengen belajar COVID. Nanti apa? Saya akan minta ada LHS yang pakai COVID. Cuman yang seperti itu, saya nggak akan punya ekspektasi buat di sebuah paper jurnal. Kenapa? Karena saya tahu bahwa itu hanya untuk mengasah skill profesi saya. Nanti kalau saya pengen jurnal, saya pengen yang seperti ini. Saya bikin model seperti ini. Nah, yang kayak gini yang akan saya prepare buat jurnal. Oke? Saya izin bertanya, Prof. Boleh. Terima kasih, Prof. Nizar. Ya. Sebenarnya saya cerita dulu, Prof. Saya 2 tahun terakhir ini memang penelitian di SI, tapi konteks penelitiannya itu rata-rata ke SME, jadi ke Smart Millennium Enterprise. Ya. Nah, rata-rata penelitian yang kami ambil itu adalah sebenarnya perilaku pengguna terhadap adaptasi terhadap adopsi teknologi informasi di SME. Nah, kendalanya memang kami ini harus ngambil responden itu tidak berupa perorangan, harus berupa organisasi ya. Iya, itu repotnya. Nah, itu masalahnya. Makanya kalau Pak S3, dipikir dulu ya. Iya. Konsekuensi dari pengambilan data. Betul, Prof. Nah, saya cuma mau minta saran dari Prof. Nizar, apakah ada, karena saya tetap concern di Smart Millennium Enterprise. Nah, saya concernnya mau di situ, terus saya mau minta saran dari Prof. Nizar aja, apa ada bentuk lain yang maksudnya dari adaptasi model lain yang saya bisa ambil, terus saya bisa terapkan di UKM ini yang saya bisa terapkan. Maksudnya model apa nih? Model untuk apa nih? Model yang kira-kira saya bisa pakai dari model teori-teori mungkin PPB, TRA atau TRI. Kalau gitu. ya, cuman tapi kalau Bapak yang itu kan bicara adopsi dari perspektifnya individu ya. Ya, maksudnya gitu, Bro. Dibedakan nanti kalau yang kayak gitu kan bicara mengenai individu. Nah, sementara kalau levelnya organisasi kan nanti kita bicara mengenai perilaku organisasi. Beda teorinya, Pak. Teorinya nanti ada teori-teori seperti service science, ada teori seperti teori institusionalisasi. Iya. Yang root ilmunya sudah agak beda lagi dengan teori perilaku manusia. Kalau bicara mengenai perilaku ini ya, adopsi orang per orangnya ya boleh pakai teori TPB, PAM, gitu ya, OTAUT. Tapi begitu kita bicara organisasi, nanti yang kita pakai pasti akan beda. Kita bicara leadership transformation, itu kan bicara teori leadership. Betul. Nah, itu nanti yang sudah beda-beda tuh seperti itu. Atau yang common orang pakai apa? TOE, misalnya teknologi, organisasi, environment. Ya, saya coba sih beberapa sih memang kemarin coba ambil untuk masuk ke jurnal, saya coba adaptasi model TOE itu. Tapi pas kalau TOE seringkali di-reject, udah banyak banget soalnya. Ya, terlalu banyak, Prof. Iya. Terlalu banyak sih memang. Makanya kalau yang itu nanti mesti dilihat dari perspektif teori-teori yang kan ada banyak teori kultur juga bisa. Iya. Gitu kan. Nah, cuman kalau Bapak orang SI sebaiknya tadi ya tetap fokusnya adalah untuk biasanya tadi tetap apa sih namanya itu
artefaknya dibangun. Kalau untuk S3 ya. Iya, baik. Baik, Prof. Nizar. Terima kasih atas Nanti sarannya. saya kasih beberapa contoh nanti teori-teori. Saya nanti akan upload di Google Classroom-nya. Baik. Pak belum sempat kemarin soalnya. Baik. Terima kasih Prof. Ya. Sarannya. Yang lain? Ya ditunggu Prof, papernya Prof. Ditunggu papernya supaya dari situ kita bisa nyari ke tempat lain juga. Oke. Ada lagi atau Mas istirahat dulu? Ingin bertanya dulu tadi Prof. Iya. Ini saya Franklin Prof dari Kalimantan. Mau bertanya mengenai DSR yang tadi Prof. Iya. Jadi kebetulan saya juga meneliti mengenai marketplace Prof. Dan juga sudah membuat sebuah software lebih kepada marketplace khusus untuk UMKM, produk-produk UMKM. Kira-kira menurut Prof, saran dan masukan buat saya, teori yang mungkin atau metode yang bagus untuk membuat sebuah jurnal yang kira-kira, dan juga buat untuk S3-nya seperti apa, karena sudah ada aplikasinya, sudah pengembangan juga untuk di UMKM-nya, sejenis marketplace atau kompetitif, tapi lebih ke UMKM, Prof. Oke. Ya, tadi Pak, kalau mau S3 yang untuk SI, tadi paling simpel menggunakan DSR. Nanti ada si Hefner salah satunya yang merumuskan mengenai cycle dari sebuah DSR. Sebenarnya sama aja sih, cuma mulai dari starting dari sebuah masalah, kemudian kita pilih sebuah teori untuk solving masalah itu, kita bangun artefak software-nya, baru evaluasi. Itu doang sih sebenarnya DSR. Nah, cuman nanti tolong pas membangun artefak software-nya itu nggak sembarangan. Kita harus menggunakan base teori tertentu. Misalnya begini, kayak kemarin, Pak, selama ini kita bicara crowdfunding atau crowd system lah ya. Selama apa? Kalau kita bicara crowd system itu mungkin punya problem masalah trust. Yang saya apa? Trust itu belum banyak eksplorasi orang di crowdfunding misalkan. Kenapa? Gimana kemudian kalau sekarang saya mencoba meneliti mengenai konsep trust-nya di crowdfunding, misalkan ya. Tapi nanti teori yang saya pakai teori yang lain. Namanya ada teori misalnya media richness. Orang komunikasi tahu pasti harusnya nih. Bahwa semakin rich media itu, semakin apa? Semakin trust orang ke sana. Misalnya begini. Saya coba kemarin untuk anak S1 itu misalnya bicara mengenai konsep media richness itu dipakai untuk di modeling hotel. Ya, jadi kalau selama ini kan Bapak Ibu kayak apa? Misalkan di Traveloka atau kayak apa di Agoda. Pas lihat gambar hotel, gambarnya biasa nggak? Cuma 2 dimensi ya. Ada apa? Hotel di foto tampilkan. Nah sekarang apa? Saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena kalau buat saya untuk bangun trust-nya si konsumen mungkin nggak cukup pakai yang 2 dimensi seperti itu. Gimana Pak? Kalau kemudian saya bangun pakai media richness-nya, pakai apa? Kamera 360. Nah, itu apa? Contoh membangun sebuah artefak tuh. Saya kira gimana kalau sekarang apa? Saat rubah tampilannya, tidak cuma sekedar seperti itu aja yang biasa. What if kalau kemudian apa? Saya coba buat fitur apa gitu misalkan, yang mungkin beda, yang masih yang baru, yang fresh, yang belum pernah ada. Ya apa? Hopefully fitur nanti itu adalah apa? Bisa membangun trust si konsumen misalkan. Nah, itu adalah fokusnya dari sebuah DSR. Jadi kita nggak harus berpikirnya bikin muluk-muluk software yang gede banget, hanya sekedar sebuah simple feature, tapi selama kemudian ada evidence bahwa fitur itu bisa membuat orang jadi apa gitu. Nah, itulah sebuah DSR. Kayak tadi ya. Kalau kita kira-kira menambahkan teori social present, karena kan berkaitan juga kan dengan penjualan produk. Kira-kira masuk nggak itu? Nah, sekarang bentuk social present seperti apa? Kayak tadi, Pak, gimana kalau ternyata apa? Saya membangun sebuah artefak baru tadi, berupa apa? Sebuah live streaming. Nah, cuman masalahnya live streaming sudah ada. Kalau mau yang betul apa? Saya akan mencoba fitur lain yang apalah gitu ya, yang kreatif, yang mungkin belum pernah ada orang pikirkan sebelumnya, yang mungkin itu jadi sebuah kontribusi. Yang kalau kita implementasikan itu punya apa? Punya kontribusi apa tadi untuk membangun reputasi, bangun trust-nya. Nah itu nggak apa-apa. Itulah sebuah DSR yang betul.
Oke, Prof. Oke, Prof. Oke, Prof. Ya. Ya, makasih, Jadi Prof. ya, jadi upayakan nanti Pak membangun fiturnya adalah fitur yang radikal yang belum pernah orang pikirkan sebelumnya. Bapak sebagai yang pertama, ya Pak, kalau itu diimplementasikan punya bukti itu apa mempengaruhi apa gitu untuk solving masalah si manusia. Itu Pak ya. Ya, Prof. Makasih, Prof. Nanya, Prof. Iya. Ya, ini kalau misalnya DSR itu kita yang bikin prototipenya itu bisa nggak, Prof? Kalau Kita yang bikin sistemnya. Itu takutnya nanti nggak bisa dievaluasi. Jadi harus diimplement dulu ke... Iya, makanya tadi kan bahwa sebuah DSR kan nggak harus bikin yang gede-gede. Nggak harus muluk-muluk. Kita sekedar apa? Memodifikasi yang sudah ada, terus kemudian ditambahkan kecil aja, itu nggak apa-apa. Bagian dari DSR. Iya, Prof. Masalahnya di kami kan di ULM itu lahan basah. Jadi sekarang kan lagi topik-topik lahan basah. Mau saya tarik tuh bikin prototipe tentang teknologi lahan basah, lalu saya implement, saya evaluasi. Gimana tuh? Boleh, nggak apa-apa itu sebenarnya. Oh ya, makasih Prof. Cuma nanti yang penting kalau dalam DSR mesti jelas dulu apa problemnya. Terus gimana cara evaluasi untuk membuktikan bahwa kita sudah solving problem tersebut. Itu kuncinya kalau dalam DSR. Ada masalah, ada evaluasi. Jadi ada masalah, kita create sebuah artefak, ada evaluasi. Nah, buktinya apa? Artefak kita tadi itu bisa solving masalah kita. Udah, itu intinya. Gitu. Nah, pas bikin artefak, tolong gunakan sebuah teori tertentu. Apa? Saya menggunakan teori trust, menggunakan teori apa. Nah, itulah gunanya sebuah teori nantinya di dalam DSR. Gitu. Gitu ya, Bu ya? Siap. Oke. Stop dulu ya. Nanti lanjut lagi ya pas selesai. Takutnya nggak sholat-sholat. Ya, Bro. Ya, jadi kita istirahat dulu. Sampai jam berapa ini? Jam 1? Siap. Ya. Oke. Jadi nanti saya sholat dulu sampai jam 1, terus gabung lagi. Nah, cuman tadi ya, sekarang sudah saatnya mulai nanti masuk sesi tugas mandiri ya. Mulai cari-cari paper, terus kemudian nanti mulai mencat paper yang akan direplikasi, terus mulai nyusun bentuk replikasi seperti apa. Yang sudah selesai boleh langsung share di dalam Zoom-nya ini. Oke? Siap. Oke. Oke. Oh ya, terus satu lagi. Ini biar rekamannya nggak gede, gimana caranya ya? Biar apa? Rekamannya kan gede nih kalau langsung berapa jam. Oh. Biasanya Itu langsung masuk Google Drive deh. Iya, pastinya Google Drive itu, Prof. Google Drive. Iya, maksud saya nanti kalau Google itu kan gede banget tuh, bisa berapa giga tuh? Ya kan? Kasih linknya aja nanti, Bro. Kalau di Zoom kemarin kami, Prof, itu biasanya nggak ke Google Drive dulu, Prof. Itu langsung dari server Zoom-nya, kita download, baru kemudian kita bisa buat partisi atau kita bisa kecilkan. Nah, kemarin pengalaman kami, waktu materi kuliah kerja nyata, itu kan 3 jam, Prof. Pakai Zoom gitu. Jadi kita download dulu dari server Zoom, kemudian kita bikin partisinya. Nah, kita pakai aplikasi untuk pecah-pecah itu. Nah, itu gimana 3 caranya? jam itu dipecah-pecah itu. Kok nggak bisa tuh? Itu biasanya, Prof. Nanti Pak saya bikinin, Pak. Oh, bisa ya? Ya, kayaknya Bu Karina bisa. Gitu. Kan pakai open source semua. Ada Bu Karina, tenang aja, Prof. Masalahnya aku nyimpennya di sini, nyimpennya di lokal drive. Oh, di komputer, langsung di komputernya. Oh iya, nggak apa-apa, Prof. Yang penting, kalau nggak salah Zoom kasih filenya MP4 gitu, formatnya. Ya tinggal di... Ada Bu Karina, Prof. Aja. Oh ya sudah nanti ya. Maklum Aman, Prof. Saya kepek. Karena biasanya banyak yang minta harus di-sharing ke Facebook juga, Prof. Gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Ya sudah. Sudah ya. Nanti kita jam 1-an kali ya. Oke. Terima kasih semuanya.
Siap, terima kasih Prof. Nizar. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Jam 1 ya, Prof. Ya, jam 1-an ya kita nanti kumpul lagi. Ini kita live dulu ya? Nggak usah live. Oh, nggak usah live ya? Baik. Siap. Boleh sih kalau mau live dulu, boleh. Nanti bisa. Terserah sih, nggak apa-apa sih kalau mau live dulu. Kalau misalnya mengurangi bandwidth. Baik, Prof. Nizar, terima kasih. Mas, piye? Buat pakai. Warnanya bagus apa kebalik. Ada kayak gitu ya? Ada, Sar. Ada, kalau lihat
Apa ya? Mantap. Jam segini. Jam 1 aja. Kenapa nanya nasi aja situ?
Prof, mau tanya boleh nggak Prof? Boleh. Nah. Gini Prof, misalnya dalam sebuah model yang akan kita tiru gitu ya, dia tidak secara eksplisit menyebutkan misalnya model atau model tertentu gitu. Kebetulan model topik saya itu ada topik modeling. Nah, terus dia tidak menyebutkan misalnya metode overlapping-nya gitu. Nah, terus saya ingin mempertegas bahwa saya mencoba dengan satu tambahan yaitu dengan overlapping-nya. Itu kira-kira bisa nggak ya? Oh kayak gitu itu. Sebagai apa nih? Sebagai kontribusi? Iya, sebagai tambahan kontribusi lah. Ya bisa Bu. Cuman kan ketika kita memasukkan konteksnya overlapping kan mesti jelas dulu apa perlu itu. Sama ada pentingnya itu yang apa? Jadi kan misalnya konteksnya itu adalah sebuah komunitas. Dia memang tidak menyebutkan